Terima kasih, Hendrik. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Dengar nama. Frit, Andreas, Resti, Ziwi, Indri, Jelita, Marlin, Tiara, Rani, Atris. Nah, terima kasih kalian sudah mau hadir. Sekarang kita menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Sekarang Ibu minta kalian berdiri untuk kita menyanyikan salah satu lagu wajib. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang tema 4, berbagai jenis pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Muatan yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia tentang sifat-sifat tokoh, dan muatan IPA yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Adapun tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah menemukan sifat-sifat tokoh, membandingkan serta merangkum sifat tokoh yang patut kita contohi, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan sekitar, dan menemukan upaya menjaga kelestarian alam serta membuat rencana aksi. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memutar video. Nah, anak-anak perhatikan dan sambil menyimaknya. Perhatikan ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang.
Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Eh, eh, Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji yang di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Lalala. Saat itu seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan.
Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk berdiri sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Anak-anak, tadi kita sudah mengamati sebuah dongeng dan kita sudah mendengarkan cerita tentang apa tadi anak-anak? Tentang semut dan belalang. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, di dalam unsur cerita tadi ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, dan ada pesan moralnya. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu adalah watak atau sifat dari pelaku dalam cerita tadi. Kalau latar adalah tempat terjadinya cerita tadi. Sedangkan alurnya adalah jalan cerita. Kalau pesan moral sama dengan amanat atau nasihat yang diberikan kepada kita dari cerita tadi. Nah, tadi tokoh apa saja yang ada dalam cerita dongeng yang telah kamu amati tadi? Siapa saja yang ada dalam cerita tadi? Semut. Ada semut. Apa lagi? Belalang. Apa lagi yang ada tadi? Belalang. Burung. Nah, bagus. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, jadi yang ada dalam cerita tadi ada semut, belalang, ada belalang, ada jerapah, ada burung, dan ada tupai. Nah, watak semut tadi bagaimana dia? Bekerja. Jadi kita sudah tahu tokoh yang ada dalam cerita tadi ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, tokoh ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu berdasarkan peranannya dan berdasarkan kepentingannya dalam sebuah cerita. Berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi 3. Nah, 1, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berperan sebagai pusat di dalam suatu cerita. Nah, yang kedua adalah tokoh antagonis. Nah,
tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Nah, anak-anak, itu berdasarkan peranannya dalam cerita. Nah, sekarang berdasarkan tingkat kepentingannya dalam sebuah cerita dibedakan menjadi dua. Nah, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian di dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu ini adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau sebagai tokoh tambahan saja. Nah, tadi di dalam cerita itu ada tokoh belalang, ada tokoh semut. Nah, ada di situ juga burung. Nah, sebentar kita tentukan mana yang menjadi tokoh pembantu, mana yang menjadi tokoh utamanya dalam cerita. Nah, penokohan ini ada dua jenis penokohan. Nah, ada yang namanya analitik. Analitik ini secara langsung. Nah, ada juga tokoh dramatik. Tokoh dramatik ini adalah tokoh yang tidak secara langsung. Nah, perhatikan di sini. Nah, tokoh analitik secara langsung ini, jadi dalam penokohan jenis ini, pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara rinci bagaimana watak tokoh, bagaimana ciri fisiknya, nah, dan bagaimana watak dari suatu tokoh itu dan apa pekerjaannya. Kalau gitu secara analitik atau secara langsung. Nah, sedangkan dramatik atau secara tidak langsung, jadi dalam penokohan jenis ini pengarang hanya menggambarkan watak atau ciri fisik suatu tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh sentral, seperti melalui gambaran lingkungan, melalui aktivitas tokoh sentral, dan melalui jalan pikiran tokoh itu sendiri. Nah, anak-anak, dari cerita semut dan belalang tadi memberi contoh kepada kita agar kita harus rajin bekerja. Jadi kita harus mencontohi semut yang selalu rajin bekerja. Dia selalu mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Sedangkan belalang tadi dia malas bekerja, sehingga suatu saat musim dingin dia akan menjadi kelaparan. Nah, dan contoh tadi ada berbagai macam-macam pekerjaan. Nah, seperti contoh berikut. Nah, di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Nah, gambar yang pertama ini apa yang kamu lihat? Apa yang mereka buat di situ? Sawah. Nah, ini adalah pekerjaan seorang petani. Nah, gambar yang ini apa yang sedang mereka buat? Menangkap ikan. Nah, ini adalah pekerjaan seorang nelayan. Nah, sekarang ini ini adalah seorang dokter yang sedang memeriksa orang sakit. Kalau yang ini guru itu tugasnya mendidik anak-anak. Nah, kalau ini tukang cukur ini sedang mengikuti rambut. Nah, apa lagi ini? Polisi. Ini adalah seorang polisi. Tugasnya apa? Menjaga keamanan. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang lainnya, jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat slide berikut ini. Nah, ini adalah suatu pekerjaan juga. Nah, coba kita perhatikan di sini.
Anak-anak, penciptaan nama itu adalah suatu pekerjaan juga. Nah, dari video tadi, apa saja yang kamu lihat? Coba kamu sebutkan, apa-apa saja yang terdapat dalam video tadi yang telah kita nonton. Beragam. Ada apa lagi? Hutan. Apa lagi? Tanah longsor. Ya, bagus. Apa lagi? Ada hutan gundul. Ada apa lagi? Ada air. Apa lagi? Ya, ada orang yang tulis-tulis di batu. Apa lagi? Nah,
merusak lingkungan. Nah, kita harus melestarikan atau melindungi lingkungan di sekitar kita. Nah, perhatikan di sini. Nah, tadi ada hutan anak-anak. Ada. Nah, hutan ini perlu kita lestarikan. Bagaimana kita melestarikan hutan? Nah, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus memilih pohon-pohon yang sudah tua. Artinya kita harus tebang pilih. Tidak boleh kita tebang sembarangan. Nah, setelah kita tebang pohon-pohonnya, kita harus menanamnya kembali. Kita harus menanam kembali atau reboisasi namanya. Nah, setelah itu kita juga harus mencegah penebangan liar. Nah, itu cara kita melestarikan hutan. Nah, bukan hutan saja yang perlu kita lestari. Kita perhatikan lagi di sini. Nah, kita juga harus melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan yang hampir punah itu kita harus lestarikan, dan tumbuhan-tumbuhannya juga kita harus lestarikan. Nah, selain pelestarian lingkungan hayati, tanah juga perlu kita lestarikan. Nah, bagaimana cara kita melestarikan tanah ini? Kita harus menjaga kesuburan tanah. Kita harus memberi pupuk agar tanaman yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur. Di tanah-tanah yang miring kita harus membuat sengketa untuk mencegah penipisan tanah. Kemudian kita juga harus rajin menanam pohon di tempat-tempat yang kosong. Jadi di tempat kita banyak sekali tempat-tempat yang kosong. Di tempat-tempat itu kita harus menanam tanaman. Nah, kemudian kita juga harus mencegah terjadinya polusi tanah. Nah, anak-anak, selain hutan, tanah tadi, air juga perlu kita lestarikan. Nah, bagaimana cara kita melestarikan air ini? Kita tidak boleh memakai air sembarang. Kita harus hemat air. Jadi kalau kita menggunakan leding, kita tidak boleh membiarkan keran itu terbuka kalau kita tidak menggunakan airnya. Nah, kemudian kita harus membuat lubang peresapan air hujan. Jadi kita harus menggali tempat untuk peresapan air. Nah, kemudian perhutanan pada lereng yang gundul. Dan kita harus menanam pohon-pohon di tempat-tempat yang gundul. Tidak boleh kita biarkan saja. Kemudian pengolahan kembali air limbah industri. Nah, itu cara kita melestarikan air. Nah, kemudian udara ini juga perlu kita lestarikan. Jadi bukan hanya hutan, hanya air saja, tetapi udara kita juga harus lestarikan. Nah, bagaimana kita melestarikan udara ini? Nah, di kota-kota besar ada pabrik-pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu mereka harus memasang alat penyaring udara agar tidak terjadi polusi udara. Nah, kalau di kota-kota penambahan luas ruang terbuka hijau dan hutan kota. Jadi di kota-kota itu perlu ditanam pohon. Kalau kita pergi di Wengapu, kita lihat di jalan kantor daerah situ ada pohon-pohon. Nah, kemudian kita harus melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Itu cara kita melestarikan udara. Nah, kemudian kita juga harus melestarikan sumber daya laut. Nah, kalian perhatikan di papan.
sebuah kapal yang membuang sampah di laut. Nah, cara ini adalah tidak terpuji, tidak boleh kita lakukan. Nah, kemudian ada lagi gambar berikutnya, melarang melakukan penangkapan ikan ilegal. Jadi ada orang-orang dari luar yang datang ke laut kita untuk menangkap ikan, dan itu dilarang, tidak boleh. Nanti kalau orang-orang luar datang menangkap ikan di laut kita, berarti ikan kita akan habis. Nah, kemudian gambar berikutnya di situ ada terumbu karang. Tidak boleh kita merusak terumbu karang, karena terumbu karang itu adalah tempat ikan-ikan kecil. Jadi ikan-ikan itu mereka berlindung di situ. Nah, kita sudah melihat tadi, kita sudah melestarikan lingkungan kita, lingkungan hutan tadi, air, udara, laut. Nah, sekarang kalian harus membuat rencana kegiatan untuk menjaga lingkungan. Jadi sumber daya alam yang ada di sekitar kita harus jaga. Nah, Ibu kasih contoh di situ, ada sumber daya sungai. Nah, rencana kegiatan apa yang kita lakukan dengan sungai ini, dan alat yang kita butuhkan. Nah, rencana yang kita lakukan adalah kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kemudian kita juga harus menanam pohon di pinggir sungai. Kemudian kita harus melakukan penghijauan. Nah, alat yang kita butuhkan adalah keranjang sampah dan cangkul. Nah, kalau sumber daya sumur, kita tidak boleh membuang sampah di dalam sumur. Kita tidak boleh membuang sampah di dalam sumur. Kita juga harus membersihkan sumur. Dan kita juga harus menghemat air. Nah, alat yang kita butuhkan adalah keranjang sampah, alat-alat kebersihan. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang bertanya? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan LKPD. Dari LKPD bahasa tadi, tentang tokoh dan penokohan, dan tentang kelestarian alam tadi, IPA-nya. Ya. Nah, sebentar kalian mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan tadi. Ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalian diskusikan soal-soal itu. Kerja secara berkelompok. Nah, silakan mengerjakan soal yang sudah ada.
Sudah anak-anak? Silakan dikerjakan terus. Kelompok 2 sudah? Belum juga. Yuk, kerjakan. Baca baik-baik semuanya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Ibu panggil kelompok 1. Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerja kelompok 1. Tokoh belalang, peranan dalam cerita antagonis, tingkat kepentingan dalam cerita tokoh utama. Tokoh semut, peranan dalam cerita protagonis, tingkat kepentingan dalam cerita tokoh utama. Tokoh burung, peranan dalam cerita trintagonis, tingkat kepentingan dalam cerita tokoh pembantu. 2. Pendapatku tentang sikap semut. Kami setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Pendapatku tentang sikap belalang. Kami tidak setuju dengan sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada musim dingin tiba mereka kurangan makanan. Sikap yang perlu aku contoh. Dengan bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Sumber daya alam hewan. Rencana kegiatan memberi 1. Memberi makanan dan minum. 2. Membuat kandangnya yang harus nyaman. 3.
membersihkan kandang hewan peliharaan, alat yang dibutuhkan keranjang sampah, alat kebersihan sampah. Sumber daya alam, tumbuhan. 1. Menyiram tumbuhan secara teratur. 2. Mencari rumput liar yang ada di sekitar tumbuhan. 3. Memberi pupuk pada tanaman. Alat yang dibutuhkan, ember, alat kebersihan, sabit, dan buku. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 2, Andreas. Hasil kerja kelompok 2. Tokoh belalang. Peranan dalam cerita antagonis. Tingkat kepentingan dalam cerita tokoh utama. Tokoh semut. Peranan dalam cerita protagonis. Tingkat kepentingan dalam cerita tokoh utama. Tokoh burung. Peran dalam cerita protagonis. Tingkat kepentingan dalam cerita tokoh pembantu. Pendapat kelompok kami tentang sikap semut. Kami setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpan di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Pendapat kelompok kami tentang sikap belalang. Kami tidak setuju dengan sikap belalang karena belalang pemalas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Sikap yang perlu dicontohi adalah sikap semut dengan bekerja. Kita dapat menyimpan persiapan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Sumber daya alam hewan. Memberi makanan dan minum pada hewan. 2. Membuat kandangnya harus nyaman. 3. Membersihkan kandang hewan peliharaan. Alat yang dibutuhkan, keranjang sampah, alat kebersihan, sapu. Tumbuhan. Menyiram tanaman secara teratur. 2. Mencabut rumput liar yang ada di sekitar tumbuhan. 3. Memberi pupuk dan tanaman. Alat yang dibutuhkan, ember, alat kebersihan, sabit. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Sekarang kumpulkan dulu tugas yang kalian kerjakan. Sekarang kalian, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing, bukan secara berkelompok lagi ya. Silakan kalian mengerjakan masing-masing. Tidak boleh kalian kerjakan secara berkelompok. Baca baik-baik soalnya.
menyelesaikan evaluasi pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Apa lagi? Nah, jadi yang kita sudah pelajari hari ini adalah dongeng tentang semut dan belalang. Tokoh semut ini adalah seorang tokoh yang rajin bekerja, belalang malas bekerja. Nah, yang patut kita contoh adalah semut. Nah, kita harus contoh semut yang rajin bekerja. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang pencintaan Kita harus melestarikan lingkungan sekitar kita. Seperti apa tadi? Hutan, air, udara, dan tanah. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar hari ini dengan baik. Nah, untuk itu kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu akan membagikan rangkuman untuk kalian belajar di rumah. Rangkuman yang kalian dapat itu kalian harus pelajarinya di rumah ya. Nah, sebelum kita pulang, salah seorang memimpin kita dalam doa. Jiwi pimpin kita dalam doa pulang. Tenang sudah, kita pulang. Terima kasih. Anak-anak, sebentar kalau kalian pulang ke rumah, kalian harus berjalan di sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Jangan bermain di jalan ya. Selamat siang anak-anak. Siang.